wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kali ini khutbah yang akan kami sampaikan yaitu bertema memaksimalkan amal di bulan Ramadan. Tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-16 di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan kemuliaan. Di bulan ini Allah limpahkan keberkahan dan kemuliaan kepada para hambanya dengan dibukanya pintu-pintu surga serta ditutupnya pintu-pintu neraka. Karena itu setiap kali Ramadan tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan berita gembira untuk para sahabatnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepada kalian puasa di bulan ini. Pada bulan ini pula pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan jahat diikat. Di sana terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa terhalangi untuk mendapat kebaikannya, maka ia telah terhalangi untuk jadi baik. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang mukmin, mestinya kita bergembira dan merasa senang dengan datangnya tamu istimewa ini. Selayaknya kita agendakan amalan-amalan ketaatan yang bisa menambah pundi-pundi kebaikan serta meninggalkan berbagai bentuk kemaksiatan. Selain menjalankan puasa, di antara amalan utama yang biasa digiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama, yaitu tilawatil Quran. Selain disebut sebagai bulan puasa, Ramadan juga biasa dijuluki dengan bulan Al-Quran. Bahkan kemuliaan bulan Ramadan sendiri tidak bisa lepas dari peristiwa diturunkannya Al-Quran di bulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang artinya bulan Ramadan yang di dalamnya mulai diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata yang menunjuk kepada kebenaran, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap malamnya di bulan Ramadan, beliau selalu didatangi Jibril. Jibril mengajari dan mengecek hafalan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian juga dengan para salafus saleh. Mereka adalah sosok-sosok yang paling kuat interaksinya dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Utsman bin Affan adalah salah seorang sahabat yang biasa menghatamkan Al-Quran sehari sekali. Sedangkan Imam Syafi'i pernah menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan di luar sholat sebanyak 60 kali. Berarti dalam sehari beliau menghatamkan 2 kali. Al-Aswad menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan setiap 2 hari sekali.
Sedangkan Qatadah menghatamkannya di luar Ramadan setiap 7 hari sekali. Namun pada bulan Ramadan ia bisa menghatamkan setiap 3 hari, serta ia mampu menghatamkan Al-Quran setiap malam pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Az-Zuhri jika memasuki bulan Ramadan, ia meninggalkan pembacaan hadis dan majelis-majelis ilmu dan berpindah untuk membaca Al-Quran. Begitulah para salaful ummah dalam berinteraksi dengan Al-Quran di saat bulan Ramadan. Jamaah Jumat rahimakumullah, untuk amalan yang kedua yaitu qiyamul lail atau sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Disebut sholat tarawih karena para salaf mengerjakan sholat malam tersebut dengan cara berhenti sejenak untuk beristirahat. Di tiap rakaat Rasulullah menyebutkan fadilah sholat tarawih dengan sabda beliau, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddamat min dzambi." Yang artinya, barang siapa sholat tarawih di bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan mengharap balasan dari Allah Ta'ala, niscaya diampuni dosa yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, sesungguhnya apabila seorang sholat tarawih bersama imam hingga selesai, baginya dicatat melaksanakan sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ahmad. Jamaah Jumat rahimakumullah, untuk amalan yang ketiga yaitu sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau bertambah jika masuk bulan Ramadan. Ibnu Abbas bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Saat beliau bertemu Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan, kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan melebihi angin yang berhembus. Diibaratkan demikian karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ringan dan cepat dalam memberi tanpa banyak berpikir, sebagaimana angin yang berhembus cepat. Sikap ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena bersedekah di bulan Ramadan adalah karena bersedekah di bulan ini lebih dahsyat dibanding sedekah di bulan lainnya. Sedekah di bulan Ramadan bisa kita aplikasikan dengan cara memberikan buka bagi orang yang berpuasa. Orang-orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jamaah Jumat rahimakumullah, untuk amalan yang keempat yaitu iktikaf. Iktikaf secara bahasa berarti menetap pada sesuatu. Sedangkan secara syar'i, iktikaf berarti menetap di masjid dengan tata cara yang khusus disertai dengan niat. Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa beriktikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari. Namun pada tahun wafatnya, beliau beriktikaf selama 20 hari. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang hikmah iktikaf dan hajat muslim terhadapnya, Allah mensyariatkan iktikaf yang maksud dan intinya adalah agar hati ini senantiasa berhubungan dengan Allah, konsentrasi kepadanya, berhalwat atau menyendiri dengannya, memutuskan kesibukan dengan manusia dan menjadikannya dengan Allah semata, sehingga zikir dan kecintaan kepadanya serta hubungan dengannya merupakan hal yang selalu menjadi tujuannya dan yang terlintas dalam pemikirannya. Maka inilah maksud yang agung dari iktikaf. Dengan iktikaf kita juga bisa melazimi sunnah-sunnah Rasul
yang mulia yang mungkin sangat sulit kita kerjakan jika kita tidak mengerjakan iktikaf. Di antaranya berzikir setelah sholat subuh. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian ia duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, lalu ia sholat 2 rakaat, maka ia akan memperoleh pahala haji dan umrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah Jumat rahimakumullah, untuk amalan yang kelima yaitu memperbanyak berbuat kebaikan. Bulan Ramadan adalah peluang emas bagi setiap muslim untuk menambah rekening pahalanya di sisi Allah. Selain beberapa amalan di atas, kita juga bisa mengerjakan sholat sunnah, memperbanyak zikir dan istighfar, serta berdoa kepada Allah, terutama pada saat mustajab, yaitu ketika hendak berbuka, pada sepertiga malam terakhir, dan pada waktu sahur. Dengan demikian, tujuan dan harapan dari bulan Ramadan itu sendiri dapat kita raih secara maksimal dan kita layak disebut pribadi yang bertakwa. Aku qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum lisa'il muslimin wal wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Aku rabbil hamda anta hayrul rahim.